Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun fi annal amra yaqtadi al-fi'la marratan wahidatan awit tikrar. Babun utawi iki iku ana siji bab fi annal amra ing dalem sak temene amar, fi annal amra ing dalem sak temene amar ing penggawean perbuatan marrotan ya kelawan ambalan hitungan wahidatan kang siji awit tikroro atau bulan baleni. Jadi kalau Allah perintah, Nabi perintah atau secara umum perintah saja, itu kadang ada kalanya menuntut untuk mengerjakan satu perbuatan cukup satu kali, ada kalanya menuntut pekerjaan untuk diulang berkali-kali. Ya. Ida warodat nalikane wus tumeka, ketika telah datang siwatul amri opo siwat amar bentuk perintah li ijabi fi'lin krana wajibe penggawean, li ijabi fi'lin krana wajibe penggawean, ada sebuah statement perintah untuk menunjukkan sebuah perbuatan wajib, wajaba mongko wajib al azmu apa duweni azam, keinginan kuat. Jadi azam itu apa? Keinginan kuat. Jadi di bawah niat ini. Alal fi'li ing atase nglakoni. Alal fi'li ing atase nglakoni. Contohnya begini. Jadi kalau ada panggilan sholat, ya tentu adalah azan. Maka kalau kita sudah tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi orang muslim yang tidak ada halangan, ya tentu. Maka seketika itu pula ketika ada panggilan azan, ada ajakan sholat melalui azan, maka yang wajib adalah melakukan keinginan kuat untuk mengerjakan, bukan langsung mengerjakan. Yang wajib apa? Punya keinginan untuk mengerjakan. Soal menyegerakan jamaah, ingat ya, jadi dibedakan ya antara menyegerakan sholat ketika adzan dan azam untuk mengerjakan sholat, itu dua hal yang berbeda. Kalau azam mengerjakan sholat wajib, kalau enggak dosa. Misal kita sedang asik belajar, sedang asik membaca, begitu ada adzan kita ini kagok, mungkin sedang kuliah atau mungkin sedang acara-acara penting yang itu butuh proses untuk berhenti, nyupir misalkan, kan kagok itu, atau sedang ngajar misalkan, ini kan kagok. Yang wajib sekali lagi adalah hatinya punya keinginan kuat untuk mengerjakan sholat, bukan terus berhenti terus sholat, bukan. Soal berhenti kemudian sholat disegerakan, itu hukumnya sunnah. Hati-hati. Ini kalau yang nggak ngaji usul fikih ini menjadi problem. Begitu ada adzan itu langsung diwajibkan sholat, kalau enggak itu Islamnya nggak kuat, Islamnya nggak jelas. Itu kan perintah. Nah, mohon maaf loh ya. Kalau ada kalau ada ajakan telepon aja langsung diangkat. Kenapa kalau ada ajakan Allah kok masih seperti itu? Nah ini tolong dibedakan antara kalimat anjuran dan kalimat perintah. Kalau Rasulullah Muhammad SAW termasuk perkara yang wajib disegerakan itu adalah mengerjakan sholat di awal waktu. Itu konsepnya adalah sunnah. Yang wajib yang nggak bisa ditawar-tawar ketika tidak dilakukan dosa, berarti itu adalah melakukan azam atau keinginan kuat untuk sholat. Jadi kadang ini kita juga, mohon maaf ya, kadang kita ini ya menerangkan susah juga ya. Meskipun sudah guru, meskipun sudah dosen terolah, tapi karena nggak punya basic usul fikih yang kuat, jadi begitu ada ditinggalkan, kelonyong aja gitu. Pun demikian beberapa teman-teman kita ya
jamaah-jamaah di luar sana, jamaah-jamaah Islamiyah itu sama. Begitu ada adzan, orang di sawah itu disuruh langsung ke masjid. Orang setiap rumah ditata untuk ke masjid. Kalau itu anjuran untuk apa? Ajakan untuk jamaah, yes, betul. Tapi kalau disuruh meninggalkan wajib sholat, salah. Ingat ya, ketika ada perintah yang menunjukkan wajib, berarti apa? Dengan dikumandangkannya sholat isya misalkan, hati-hati ini. Kangkang hati-hati ya. Dosa loh Kang. Sampean dengar adzan subuh misalkan, hati-hati ini. Anda dengar adzan subuh, kemudian Anda tidak melakukan azam untuk mengerjakan sholat, dosa itu. Meskipun Anda bangunnya nanti-nanti, digugah 2 kali baru bangun. Susah rasa menggugah calanan. Kalau saya mau niru abah saya belum kuat saya. Kalau abah itu bawa pistol air. Jadi sebenarnya pistol air banyak di rumah, punyanya anak-anak itu. Cuma saya belum tega, tak tok-tok wae. Gitu. Angin rasa Bu. Anggap saya. Jadi ketika dibangunkan ada adzan, entah siapa dulu yang bangun itu, Kang, subuh. Maka Anda gitu. Oh, itu langsung artinya kerentek, tergerak untuk itu yang wajib. Kalau enggak dosa. Soal Anda sholatnya nunggu antri, nunggu gelelengan dulu, nunggu rengek-rengek dulu, nunggu bangun dulu, itu yes, silahkan. Ingat ya, menunda sholat sampai habis waktu jelas itu dosa. Menyegerakan sholat di awal waktu itu baik atau pahala, yes. Tetapi yang wajib, yang tidak boleh dilakukan adalah berazam atau berkeinginan kuat untuk mengerjakan sholat. Ini yang jarang dipahami. Kalau nggak ngaji usul fikih ya mohon maaf, problem. Semua ditinggalkan. Lagi di jalan, di tol, ada tinggalkan, tabrakan. Paham ya? Padahal di situ nggak ada musola, nggak ada toilet, ya repot. Paham ya? Jadi ini fikih, usul fikih itu metode untuk memahami hukum secara baik, secara proporsional. Konon loh. Dan sayangnya teman-teman yang semangat keberagamannya tinggi, semangat menjalankan agama tinggi, tapi tidak diimbangi ilmu, ya diantara ilmunya adalah ilmu usul fikih ini, jadinya fatal. Pintu ditotoki, ayo Pak jamaah, padahal di situ lagi goreng tempe, gitu ya. Kan perlu dimatikan kompornya. Kalau belum kering atau belum matang kan nunggu matang dulu, kagok kan? Dan seterusnya. Apalagi yang mohon maaf, ya lagi mandiin anak. Mandiin anak itu kan kalau dimandiin kan jangan dimandiin, dibiarkan ya kemana-mana, baratan kemana-mana kan. Ya harus dianduin, dikain baju, dan itu butuh waktu, paham ya? Maka disitulah ada kenapa sholat itu kadang telat sedikit, sebagaimana Nabi mengatakan kemarin ya, kalau sholat duhur kenapa Nabi waktunya lama mengerjakannya sholat duhur itu, karena Nabi memahami betul di belakang itu masyarakat banyak dengan kesibukan masing-masing, gitu loh. Jadi tolong dipahami dengan baik ya, ketika ada kalimat perintah yang menunjukkan perintah wajib, atau dalam konteksnya ketika ada perintah sholat dan sholat itu sholat wajib, langsung praktek. Ketika ada adzan sholat fardu, maka yang wajib dilakukan adalah wajaba al-azmu alal fi'li, wajib untuk melakukan keinginan kuat mengerjakan sholat. Jika tidak, dosa. Soal pelaksanaan nanti, yes nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai keluar waktu. Ingat ya, itu konsep umum. Tapi kalau di pondok, awas hati-hati. Di pondok itu ketika diwajibkan jamaah, kewajibannya itu adalah min amrin kharijiyin, dari aspek luar, yaitu apa? Atas nama peraturan pondok. Itu ya. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan jamaah itu wajib, alias orang kalau sholat fardu tanpa jamaah itu nggak sah. Misalkan Imam Ahmad bin Hambal atau Madzhab Hambali itu mengatakan bahwa sholat fardu tanpa jamaah hukumnya tidak sah. Tapi Imam Syafi'i hanya mengatakan ya sunnah muakkadah. Jadi sholat fardu tanpa jamaah itu boleh sah. Madzhabnya siapa? Imam Syafi'i. Tuh. Jadi akhirnya apa? Semakin banyak referensi, semakin banyak bacaan, semakin banyak pengetahuan, kita ini semakin bijak. Oh, berarti kalau ada kesempatan jamaah ya diusahakan semaksimal mungkin untuk jamaah. Ya entah di rumah,
entah di musola, di majelis dan masjid dan seterusnya seperti itu. Ingat ya, terus dilanjutkan ya. Ketika ada ungkapan perintah, yang menunjukkan ketentuan wajib melakukan sebuah pekerjaan, maka wajib melakukan azam, dalam kurung keinginan kuat. Dalam kurung apa? Keinginan kuat. Untuk mengerjakan perbuatan wajib itu. Ya, saya contohkan langsung ya, dipraktekkan. Ini kan teori. Aplikasinya bagaimana? Contohnya, ketika telah dikumandangkan azan sholat wajib, maka hal yang wajib dilakukan bagi muslim dan muslimah adalah memiliki keinginan kuat untuk mengerjakan sholat fardu tersebut. Titik. Dah ya, ini satu qodiyah atau satu paket pemahaman. Berarti bagaimana? Misal ya, ini nggak usah ditulis ya, dengerin aja nih, cukup ini. Misal begini, ada orang lagi asik dengerin musik, sholawatan sekalipun, Kang Rakib, pencinta sholawat, ya, itu ketika ada adzan, Anda silahkan pahami teori ini. Dengan cara apa? Ya etikanya ya suaranya dipelankan, syukur-syukur dimatikan. Tapi kalau hal itu tidak mungkin Anda matikan, tidak mungkin Anda pelankan, misalkan orang kondangan karena orang awam tidak tahu, ya Anda sendiri yang tahu, ya jangan menikmati musik itu. Anda harus kerentek atau menggerakkan hati bahwa saya akan mengerjakan sholat fardu ini. Misalkan konteks kondangan. Kondangan itu kan rata-rata waktunya zuhur atau asar. Ya, di sini jeduk-jeduk orjen tunggal, sininya masjid kumandang. Lah orang kan tetap jalan kan, orjen tunggalnya kan, sini adzan juga jalan. Apa yang terjadi? Ya silahkan, urusannya dia yang punya hajatan dengan seperti itu, urusannya dia. Urusan kita adalah sebagai muslimah adalah bagaimana hati kita. Ya Allah udah adzan, berarti saya akan mengerjakan sholat. Walaupun Anda mengerjakannya nunggu apa? Madang dulu, makan dulu. Belum makan nih. Lah nanti kalau kita sholat ya nanti antrinya panjang, 100 orang nih. Nanti dapat sisa-sisa. Enggak apa-apa antri. Karena Pak, yang wajib adalah azam atau keinginan kuat untuk mengerjakan sholat. Soal Anda antri makan silahkan, enggak apa-apa. Sholatnya setelah makan bagus, maksudnya sah secara hukum, bukan perbuatan yang hina, enggak hina. Yang fatal kan itu. Begitu ada langsung ditinggalkan ngajarnya. Ini arepnya piye? Karena apa? Ini panggilan Allah. Karena panggilan Allah itu harus lebih diutamakan daripada panggilan handphone. Kita dengar panggilan handphone aja langsung kita angkat. Iya, kalau yang dimaksud untuk menyemangati berbuat baik, betul, untuk menyemangati berbuat baik. Tapi dalam konsep hukum, dalam penerapan hukum itu tidak tepat. Konon loh. Bayangin coba, orang lagi memadamkan kebakaran misalnya. Ada tinggalkan ya acur kabeh. Iya toh, anak kecil nangis. Toh.
Ini ditinggalkan sholat ya bisa kejedur jatuh dari kasur. Iya carane. Kalau saya tinggal sholat anak nangis, ya tambah karu-karuan nggak jelas. Entah gelundung, entah nangis. Sehingga apa? Akhirnya dia sholatnya telat tidak jamaah. Secara hukum bisa dibenarkan asalkan ibu yang sedang nenenin atau ngasuh anak itu begitu dengar adzan langsung azam mengerjakan sholat itu yang wajib. Konon lho. Saya gitu alay. Wadan berhenti, konon lho. Bagus kalau segi memotivasi. Bedakan lho antara hukum dengan antara hukum dengan etika. Menyegerakan sholat itu etika, gitu loh. Berazam melakukan sholat ketika adzan itu wajib, normatifnya begitu. Mungkin orang ya kacau tenan ini, bahaya betul ini. Ya orang agama menjadi sesuatu yang menyebabkan problem bagi sebagian orang. Tukang servis atau apa? Bengkel mobil. Lah duhur-duhur tangane glebot kabeh, oli semua, bajunya oli semua. Suruh langsung sholat ya diguyu ya ngamuk-ngamuk. Kabeh kotor piye? Ya cuci sik to ya. Nyuci oli itu enggak sebentar, butuh waktu minimal 15 menit. Kamu kalau urusan dunia tuh seneng, nek urusan akhirat enggak seneng. Lho nek iku urusan ceramah iya. Ingat ya, kalau ceramah itu silahkan, tapi kalau soal ilmu enggak seperti itu. Awas loh Pak, awas ya. Nanti yang ambil jurusan SMK, misalkan jurusan otomotif atau teknik kendaraan ringan, ya, TKR ya, teknik kendaraan ringan. Hati-hati, ketika Anda mendengar adzan, ketika Anda kagok sedang membereskan kendaraan yang Anda servis, itu ingat, yang wajib yang Anda lakukan ketika dengar adzan adalah berazam atau berniat berkeinginan kuat untuk mengerjakan. Kalau berniat belum, karena azam itu di bawah niat. Kalau niat kan qasdu syai'in muqtarinan bifaqlihi, bermaksud mengerjakan sesuatu dengan disertai perbuatan. Perbuatan nyatanya bagaimana? Ya pakai baju wudu menuju ke musola itu namanya niat. Tapi kalau masih di dalam, mohon maaf ya, bengkel masih utak-utak motor karena kagok, kalau ditinggalkan ulangi dari awal, baju sudah kotor semua, konon itu baru azam namanya, keinginan kuat untuk mengatur waktu yang akan datang, dibagi sekian waktu untuk melakukan itu namanya azam. Konon loh, paham nggak ini? Ingat ya, beragama itu tidak cukup semangat, tapi harus dimodali ilmu. Lagi-lagi yang sering saya sampaikan adalah apapun yang Anda lakukan jangan hanya modal cinta, tapi juga modal ilmu. Nek modal cinta tok bahaya, keblinger nanti jadinya. Teroris itu saking cintanya kepada Islam tapi nggak modal ilmu seperti itu. Kita tegakkan agama Allah, kita hilangkan maksiat, kita hancurkan maksiat, kita bom walaupun kita hancur. Dari segi semangat oke kita, tapi dari segi ilmu nggak lulus itu. Paham ya? Jadi tolong untuk dipahami secara baik mana yang wilayah hukum, wilayah normatif, mana yang wilayah etika, mana yang termasuk wilayah ya untuk ya sebuah keutamaan. Ingat-ingat ya, sholat itu diwajibkan sesuai dengan rentan waktu. Misalkan duhur sampai asar, misalkan 3 jam, ya kewajibannya 3 jam itu, bukan di awal. Sah nggak orang sholat duhur jam 1:30? Sah, karena masih waktu duhur. Sah nggak orang duhur 2:30? Sah nggak? Sah. Soal Syekh Ibnu Athaillah misalkan yang sudah kita pelajari, barang siapa yang menunda-nunda amal maka terancam 3 hal. Niatnya lemah, niatnya berubah, meninggal sebelum mengerjakan. Itu adalah motivasi untuk menyegerakan berbuat baik. Dan itu tidak berlawanan dengan kaidah ini. Karena kaidah ini berbicara aspek norma, aspek hukum, sedangkan dalam hikam tadi itu berbicara tentang aspek etik, aspek idealitas, aspek sing luweh apik, aspek yang ya dalam hukum ya norma etika itu. Jadi mohon maaf ya, Anda harus paham. Jadi nggak usah terangkan gitu. Kadang kalau saya dulu ngajar
Rasulullah gitu. Begitu ada adzan, ada dosa yang saya tinggalkan, telunyung gitu. Kadang izin, kadang enggak kemana-mana. Sholat Pak, oh kelihatan Islami kan? Kalau kita beda pakai ini, belum tentu dia Islami. Paham deh lah, saya SMA loh gitu. Biasanya alay kayak gitu. Karena apa enggak ngaji usul fikih? Ada enggak usul fikih di SMK, SMA? Enggak ada kan? Paham Mbak Farah? Ada enggak? Enggak ada. Begitu ada adzan, gurunya ditinggal. Mau kemana? Sholat Pak, ini panggilan Allah. Panggilannya Bapak itu enggak ada bandingannya dengan Allah. Ngawur itu. Paham enggak? Ngono wis jelas dodo ya Allah, jenggoten sisan. Ketok meyakinkan ngono kuwi. Koyok dekat dengan surga. Sing rasa kayak neraka ngono. Astagfirullahaladzim. Bapak harus tobat Pak. Adzan berhenti ngajarnya. Karena panggilan Bapak, ngajarnya Bapak tidak ada apa-apanya dibandingkan adzan. Terus maksudmu gimana? Ya maksud saya kita tinggalkan kuliah, kita jamaah. Ngono kan? Iya Pak, karena sholat itu adalah wajib. Betul, menyegerakan sholat itu adalah apa kalau menjalankan sholat? Wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib apa tadi? Berazam melakukan sholat. Konon. Dileng-eleng loh ini. Ini orang tinggoni ilmu usul fikih, bahaya agama ini. Agama bisa menjadi alat yang sangat menakutkan bagi siapapun yang mempelajarinya atau siapapun yang mendekatinya. Konon. Misal saya umpamakan kucing, Anda kucing. Kucing itu kalau Anda cubit kumisnya, marah dia, gigit tapi ingat, kucing kalau Anda elus-elus lehernya, itu bukan malah gigit, tapi malah dia menikmati, dilus-elus gini nih loh. Iya enggak? Yang paham, yang senang kucing, yang berani kucing. Kalau yang enggak berani jangan dipaksa. Meneng wae. Karena apa? Bisa mendekatiku. Sama agama itu kalau hanya didekati dengan satu aspek cinta agama, senang agama, bagus, tapi itu nggak cukup, bisa berbahaya. Karena apa? Ketika ada statement-statement agama yang perlu disikapi dengan ilmu, hanya disikapi dengan cinta, menjadi bahaya itu. Ini kritik untuk teman-teman teroris kayak gitu itu, teman-teman radikalis kayak begitu itu. Ya, menjalankan agama hanya modal cinta, nggak modal ilmu. Nah, saya pesan betul ini kepada teman-teman. Kalau Anda mau nikah, ada jejak, jangan hanya modal cinta, tapi harus modal ilmu. Kalau modal ilmu, cinta itu bisa katut Pak Rocky. Tapi kalau hanya modal cinta, ilmunya nggak katut. Dileng-eleng itu. Ya, ini ngendikan Gusmus waktu hal pertemuan reuni di Kerapiak. Di antaranya ini yang dihentikan. Sekarang orang menjalankan agama hanya modal cinta, modal senang, tidak bermodalkan ilmu, sehingga wajah agama menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang yang salah mempersepsikan agama. Oh no. Jadi ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.